Kita ke Jawa Tengah, Ustadz. Tim sapu jagat dari Satreskrim Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang kepala sekolah. Faktor cemburu karena sang istri diduga berselingkuh dengan kepala sekolah melatar belakangi kejadian penusukan tersebut. Sukamto, warga Winong, Boyolali, Jawa Tengah ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi untuk melakukan gelar perkara di halaman Satreskrim Polres Boyolali. Tersangka ditangkap karena diduga melakukan penusukan terhadap seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Cepogo, Boyolali. Sukamto mengaku nekat melakukan penusukan karena emosi dan cemburu kepada korban Panut Nugroho yang diduga selingkuh dengan istrinya. Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Januari lalu. Pada siang hari, korban Panut Nugroho sedang berada di area sekolah. Kemudian tersangka datang menanyakan kepada korban perihal korban dituduh sering menghubungi istrinya. Namun karena korban tidak mengaku, tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan pisau dan menusuk korban sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut, tangan, dan jari. Beruntung korban berhasil melarikan diri dan mendapat pertolongan warga dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau dapur, baju, smartphone, dan sepeda motor. Melakukan perselingkuhan gitu, curiga gitu. Terus Bapak tusuk pakai apa itu, Pak? Ini pisau. Pisau. Menyesal nggak, Pak? Ya menyesal sampai. Gitu. Tapi Bapak tanggung jawab ya, Pak? Tanggung jawab. Korban ditusuk sama pelaku didasari karena rasa cemburu. Karena menurut keterangan pelaku, korban sering telepon sama istri pelaku dan pelaku akhirnya cemburu mendatangi korban yang ada di sekolahan yang lagi bekerja dan menanyakan hal tersebut dan emosi dan melakukan penusukan 3 kali yang mengenai perut, tangan, dan jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini mungkin emosi sesaat boleh, tapi seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik secara tabayun antara kedua belah pihak ya Ustadz ya? Ya betul, berangkat dari rasa cemburu lalu kemudian terjadilah peristiwa tersebut ya. Cemburu itu kan manusiawi ya, bahkan dalam beberapa riwayat misalnya disebutkan Sayyidah Aisyah itu pernah cemburu dan sering sekali cemburu ya, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya yang lain ya. Tetapi pernah satu ketika Rasul mengatakan, afa akhadaki syaitanuki, apakah setanmu sudah mengendalikanmu, wahai Aisyah? Jadi cemburu yang manusiawi itu atau emosi yang manusiawi itu ada saatnya itu dikendalikan oleh setan. Disinilah kadang kita harus ingat ya, agar emosi dan cemburu kita itu tidak dikendalikan oleh setan yang mengakibatkan perbuatan mencelakakan orang lain ya. Nah, di sini saya kira pentingnya kita mengendalikan emosi, mengendalikan rasa cemburu. Ya memang itu sebenarnya adalah manusiawi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang harus diperhatikan di sini adalah jangan lalu menghakimi sendiri. Perhatikan asas praduga tak bersalah ya. Disinilah pentingnya tabayun terlebih dahulu. Dan tadi si korban itu kan sudah tidak mengaku ya. Dan mestinya juga harus ada saksi yang menguatkan. Dan ternyata kan tidak ada saksi. Korbannya juga tidak mengaku ya. Ini yang tidak boleh dilakukan ya. Oleh karena itu saya kira pantas untuk diberikan hukuman yang berat. Masya Allah, cemburu itu manusiawi tetapi harus bisa mengendalikan nafsu atau emosi, dan takutnya kalau nanti main hakim sendiri malah jatuhnya bisa timbul fitnah atau mungkin itu hanya fitnah saja begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Mukhlis, ini kalau kita lihat dalam kasus ini, adakah tausiah dari Ustadz mengenai aturan dalam Islam mengenai batasan-batasan untuk suami maupun istri apabila ingin bersosialisasi dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah ini Ustadz?
Betul, di era media sosial ya, dengan keterbukaan informasi ya, sarana komunikasi, memang masing-masing pasangan itu harus bisa menjaga perasaan lainnya ya. Jadi saling mempercayai itu adalah modal ya dalam membangun hubungan yang harmonis ya. Oleh karena itu, kalau dalam tuntunan agama itu kan misalnya ketika suami sedang tidak berada di rumah, dia harus menjaga kehormatan rumah tangganya itu ya, tidak memperkenankan laki-laki lain untuk masuk ke rumahnya ya. Nah, sekarang ini di era media sosial tentu itu berlaku bukan hanya datang secara fisik ya, tapi sering menyapa atau ngobrol di media sosial ya, yang sekiranya akan membuat suaminya bila tahu itu cemburu, itu juga harus dihindarkan. Jadi pendek kata, segala sesuatu yang menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan dari pasangan, ya, walaupun hanya melalui media sosial, itu harus dihindari. Ya, Masya Allah, saling menjaga kepercayaan, bagaimanapun juga kalau tidak ingin disakiti, coba dirasakan begitu. Kalau misalnya melakukan hal tersebut kepada lawan jenis yang bukan suami ataupun istrinya, apakah sakit hati? Karena jika itu dilakukan, nanti khawatirnya akan menyakiti hati pasangan hidupnya. Dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah, begitu ya Ustadz?